Shalom. Malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum kita memulaikan ibadah pada malam ini, dihimbaukan untuk kita semua untuk menjaga kebersihan di dalam gereja. Tidak membuang sampah sembarangan, dan jikalau ada yang makan permen, tidak dibuang sembarangan atau di dalam himbauan agar kita pahami bersama. Pelayan firman dalam ibadah tutup tahun malam ini, Jumat 31 Desember 2021 adalah Pendeta Agni bersama seluruh majelis yang bertugas dari dimanapun. Selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini. Khususnya kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Allah. Demi menjaga kebersihan di dalam dan lingkungan gereja ini, kami menghimbau kita semua agar membuang sampah pada tempatnya. Sebelum memulaikan ibadah ini, kami mengajak kita untuk semua untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Yang tetap setia, yang pertolongannya tetap. Seluruh dunia hanya karena Kau Allahku. Malaikat bergema, pujian terdengar, dan alam tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia hanya karena Kau Allahku. Seluruh dunia hanya karena Kau Rajaku. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, hendaklah hatimu memuji tajamu. Seluruh dunia hanya nyanyikanlah Kau Rajaku. Tuhan jaminan kita, Tuhanlah sumber kehidupan kita dalam segala masa. Allahku patut aku agungkan seumur hidupku. Dialah Tuhan yang setia memenuhi harapanmu. Sembahlah Dia kini dan selamanya. Jadilah pertolongannya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahteranya menyertai saudara-saudara Sekarang dan selamanya. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Selagi
Haleluya, ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jangan engkau pertaruhkan nasib kepada insan yang fana, juga bangsawan yang paling baik hilang bersama niatnya. Hidup manusia lenyap, hanyalah Allah yang tetap. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini ataupun yang mengikuti ibadah ini secara live streaming online di rumah masing-masing, mari bersama-sama kita naikkan doa umat. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau memenuhi kami dengan berkat-Mu sepanjang tahun ini. memberi kasih-Mu sehingga hangatlah jiwa kami, Memelihara kebersamaan kami sehingga kami tetap satu. memberi kesempatan sehingga kami dapat berjuang. Memberi kehidupan untuk mengalami keselamatan-Mu. Kami muliakan Engkau atas semuanya itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ziarah manusia. Hidup manusia berlangsung dalam waktu yang lama akan berlalu dan tak dapat diulangi. Waktu yang baru muncul dan membentang, menyiapkan kehidupan baru. Waktu diberi agar manusia dapat mewujudkan tanggung jawabnya. Manusia berjalan dalam ziarah pertanggungan jawab untuk mencerminkan peradabannya. Dalam ziarahnya, manusia berjalan dalam kefanaan. Bayang-bayang maut mengikutinya. Muncul mencekam lewat penyakit, kematian, bencana, dan kejahatan. Ia menerjang siapapun dan membuatnya gugur tak berdaya. Tanpa kasih dan keselamatan ilahi, manusia akan gugur dalam kemalangan. Orang hidup ditinggalkan oleh pendahulunya. Kita pun mengunjung makan bagai makhluk yang fana. Dari bumi kita lahir dan kembali padanya. Tak merawat yang ilahi, apakah manusia? Ziarah manusia dijadikan Tuhan sebagai ziarah agung
menuju keselamatan purna dalam Putranya Yesus Kristus, yang percaya kepadanya terikat dalam janji keselamatannya. Sungguh panas dingin dunia ciptaannya, dalam Putranya sendiri Ia tinggal beserta yang percaya kepadanya. Tak binasa tenggelam, tapi hidup selamanya dalam Dia yang benar. Kesetiaan Tuhan. Meskipun dunia penuh dengan kefanaan, Allah tetap berpengasihan. Jalan selamat dibukanya supaya manusia terbebas dari kutuk neraka. Melalui Putranya, Ia menggapai dan merangkul manusia yang tenggelam dalam kancah dosa. Ia membimbing anak-anaknya meniti jalan kebenaran menuju kesukaan surgawi. Ia menata jiwa damai demi terciptanya persekutuan kasih di antara manusia dan dirinya. Kasih Allahku tiada yang setaranya, meraba dapat hidupku ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah samudra menjamah. Ia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjaga kebun, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan melalui persembahan pujian dari Penatua Petrus Tolage. Lonceng gereja sudah bunyikan dongeng, mari bakira katorang masuk juai, duduk badiam di kaki Yesus manise. Sio dengar firman puji Yesus manise. Mari semua orang yang pun
tanggungan berat. Sio Yesus panggil katong semua datange. Suba bunyi, jangan ditunggu lama lagi. Jang pasti deng dunia pun sana, sadikilai Yesus mau datang. Mari jua sio kandonge, Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus, tinggal dalam katorang pun hidup. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Mari semua orang yang pun tanggungan berat, Sio Yesus panggil katong semua datange. Lonceng gereja suba bunyi, jangan ditunggu lama lagi. Jang pasti deng dunia pun sana, sadikilai Yesus datang. Mari jua sio gandonge, Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus, tinggal dalam katorang pun hidup. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Jang pasti deng dunia pun sana, sadikilai Yesus datang. Mari jua sio gandonge, Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus, tinggal dalam katorang pun hidup. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Terima kasih, kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita buka Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-31 sebagai dasar renungan kita dalam ibadah tutup tahun pada saat ini. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Mensyukuri kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, maka firman-Mu akan meneguhkan apa yang kami terima sampai saat ini. Dan firman-Mu akan membawa pengharapan yang baru, bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami adalah kesempatan untuk memuliakan Tuhan.
adalah kesempatan untuk berbuah, adalah kesempatan untuk membagikan keselamatan yang datang daripadamu. Oleh karena itu kami hendak membaca dan merenungkan sabda firman-Mu. Diamkan suara hati kami kecuali suara Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati batin kami dan berbicaralah Tuhan. Tolong kami agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan ini, dalam tugas dan tanggung jawab, dalam peran yang Tuhan sediakan buat kami. Berbicaralah Tuhan, kami semua telah siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam kemurahan Tuhan Yesus firman yang hidup, Sang Immanuel, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Keluaran 14 ayat 15 sampai 31 dengan judul perikop menyeberangi Laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan merasikan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, orang yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, karenanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang kuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api itu dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas air laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut.
seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terlantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel berapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikian pembacaan firman Allah. Sabda Tuhan, semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang hidup menurut firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat malam. Bagi Bapak Ibu yang hari ini adalah pertemuan kita yang pertama dan kita belum saling menyapa dengan ucapan selamat hari Natal, maka saya menyampaikan selamat hari Natal 2021. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus terus menyertai kita dalam kehidupan percaya kita. Saat ini kita telah ada di hari yang terakhir di tahun 2021. Tinggal beberapa jam ke depan, tidak cukup lagi 5 jam, 4 jam kurang. Kita akan memasuki tahun yang baru. Kita hidup di dalam dunia ini dalam suatu perjalanan yang telah kita tempuh setapak demi setapak, detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari. Seperti seorang musafir yang sedang menempuh perjalanan panjang dan melelahkan. Saya masih ingat bahwa tahun 2020 tanggal 31 saya juga melayani dalam ibadah tutup tahun di Jemaat GKST Gloria Jakarta. Dan dalam tanggung jawab pelayanan itu, sebelum ibadah dimulai tadi, saya berkata kepada teman Bapak Ibu majelis yang ada, teringat tahun lalu ketika diaken Ibu Riang Kampumaja adalah liturgos yang bertugas mendampingi saya. Dan hari ini beliau telah bersama-sama dengan Tuhan. Beliau telah selesai dalam perjalanan, dalam tugas, dalam tanggung jawab yang kita tidak pernah tahu kapan buat kita akan berakhir. Yang terus mengingatkan kepada satu kenyataan, satu keterbatasan, satu ketidakmampuan, dan satu pengakuan bahwa hidup kita seperti rumput. Hidup kita hanya sejenak. Tetapi dalam hidup yang sejenak itu, saat kita mengerti dan memahami tentang arti dan makna kehidupan, dan kita mau menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka hidup itu menjadi hidup yang berarti. Dan kematian adalah sebuah keuntungan. Seperti musafir yang ada dalam perjalanan. Kita bisa membayangkan ketika kita ada di tengah-tengah kota Jakarta, di sudut atau di pinggir, ketika kita tidak mengenal lokasi itu. Sekalipun kita sudah bisa membuka Google Map, kita bisa melihat saya ada di mana. Tapi tanpa jalan, tanpa kepastian jalan,
kita pasti ada dalam kekhawatiran. Apalagi jika dalam menghadapi jalan itu ada persoalan, ada permasalahan yang seakan-akan tidak ada jalan keluar. Di mana saya akan pergi? Kemana saya akan melangkah? Apa yang harus saya lakukan? Bersama keluarga pun kita pasti akan ada dalam kepanikan. Apalagi kalau seorang diri. Ketika adik-adik saya dan keluarga terpapar COVID-19, mereka katakan, kami takutnya rame-rame. Kenapa kau di situ takut sendiri? Ini mau menunjukkan ternyata tradisi untuk tahun yang berganti. Sejak kita ada di dalam kehidupan ini, karena 1 Januari itu mulai ditetapkan menjadi tahun baru oleh Julius Caesar pada tahun 46 sebelum Masehi. Mengalami pergantian pemahaman sampai gereja Roma Katolik menetapkan tahun 1500 sekian untuk kembali tanggal 1 menjadi tahun baru Kabisa. Artinya sebelum masuk tanggal 1 berarti tanggal 31 menjadi tanggal untuk tahun yang lama. Dan merayakan tahun lama atau pergantian tahun itu banyak tradisi yang dilakukan. Masing-masing daerah ada. Kalau kita kembali ke kampung halaman kita, maka setelah ibadah seperti ini, kita pulang di rumah cuma ganti baju. Habis itu sudah kumpul di perampatan atau pertigaan, damoende, rantani, tongowengi. Jam 12 ada yang pulang untuk berdoa, setelah itu datang lagi. Dan besok tanggal 1, walaupun kandeu dari ribanuam pominggu. Sehingga ada juga yang merayakan tahun baru dengan hal yang boleh kita katakan negatif, tetapi tidak sepenuhnya negatif. Bersenang-senang, minum-minum saguer, dan pulang kamu pegot. Ya kan? Yang pasti ada tradisi kita, ada kebiasaan kita untuk merayakan tahun baru dalam pergantian itu. Dan tidak ada yang salah, walaupun pergeseran zaman terjadi. Bukan cuma di Jakarta, orang puluhan ratusan juta membakar kembang api. Pulang Tentena 2019 terakhir saya di sana merayakan perpisahan tahun, orang baku tindis. Orang tetap di sana lebih besar kembang apinya daripada di sini. Dan gosip tetap menyebar, habis sekian puluh juta. Jadi ada momentum ketika orang mau merayakan pergantian tahun itu, mau menyatakan kegembiraan, kesukacitaan bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Tuhan memberikan kesempatan melewati tahun yang akan berakhir dan siap memasuki tahun yang baru. Ada pengharapan di sana bahwa tahun baru akan menjadi tahun rahmat, tahun berkat, dan tahun anugerah Tuhan. Amin. Malam ini ada satu hal yang kembali harus kita renungkan. Karena bagi orang percaya momen pergantian tahun harusnya menjadi kesempatan untuk kita mengintrospeksi diri. Boleh ada dalam luapan kegembiraan, mungkin pesta pora dalam tanda kutip. Tetapi ada banyak perkara yang telah kita lewati di tahun 2021. Dan jika kita bisa menjalaninya, serta mampu tegak berdiri sampai detik ini, jangan pernah berkata itu kebetulan terjadi, atau karena kuat dan gagahku, atau karena kuat dan gagah kita. Tetapi karena Tuhan yang ada di samping kita, menuntun, menyertai, menopang, dan bahkan menggendong kita. Karena tidak ada kata lain yang bisa kita ucapkan selain syukur kepada Tuhan. Kegagalan, keterpurukan, doa-doa yang tidak terjawab sepanjang tahun,
Jangan kita biarkan menjadi hal yang akan membawa kita dalam keputusan yang salah, dalam menjalani pilihan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kita mengkambing hitamkan orang lain atau keadaan, terlebih lagi menyalahkan Tuhan. Sebab pilihan kita menentukan kehidupan kita di kemudian hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Keluaran 14 ayat 15 sampai 31 bacaan kita merupakan kisah tentang mujizat laut terbelah menjadi dua bagian. Waktu kecil saat melihat komik Alkitab, digambarkan bagaimana laut itu terbelah dan orang Israel lewat di tanah yang kering. Saya lihat, waduh, ini laut itu seperti dinding di sebelah kiri dan kanan dan mereka berjalan. Sampai saya pikir kalau saya ada di situ saya mau colek itu dinding itu. Bagaimana kira-kira ya? Membayangkan ini saja adalah satu hal yang spektakuler. Orang Israel baru saja melihat 10 mujizat yang besar. Tuhan memilih mereka. Tuhan menyatakan kemahakuasaannya dengan 10 tulah yang menimpa orang Mesir. Sehingga dengan penuh kegembiraan mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian untuk menyembah Allah Yahweh. Kalau baca kisah Keluaran ini luar biasa. Bagaimana Tuhan menggerakkan orang Mesir sehingga keperluan orang Israel diberikan. Kesannya seperti orang Mesir dirampok dalam tanda kutip. Karena Tuhan menggerakkan hati mereka. Tuhan memperlengkapi mereka untuk ada dalam perjalanan. Lalu dalam perjalanan yang baru beberapa saat itu, mereka terpojok dalam persoalan. Mau maju ke depan ada laut. Mau balik ke belakang ada tentara Mesir. Orang Israel adalah budak pekerja paksa. Mereka tidak dilatih perang. Kita bisa bayangkan ketakutan mereka sehingga ada keluhan, ada sungut-sungut yang mereka berikan. Tetapi kita lihat tindakan-tindakan Allah. Kita bisa lihat dalam bacaan kita bagaimana Tuhan minta kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya, untuk diulurkan ke atas laut, dan laut itu terbelah menjadi dua. Saat kuliah tentang iman dan pengetahuan, kami membahas cerita ini. Ketika seorang ibu bertanya kepada anaknya, bagaimana nak cerita sekolah minggu yang kau dengar tadi dari guru sekolah minggu? Oh begini mama, orang Israel lari, orang Mesir kejar. Akhirnya Musa telepon sekutu-sekutu Israel. Lalu sekutu-sekutunya datang dengan armada udara. Mereka menjatuhkan bala bantuan, batu-batu dan sebagainya. Lalu terbentuklah jembatan. Dan orang Israel melewati jembatan itu. Wah, terus orang Mesir gimana? Orang Mesir mati. Bagaimana matinya? Ya, ditelepon lagi. Begitu orang Israel selesai, ditelepon sekutu-sekutunya, mereka datang bom dan akhirnya mereka tenggelam. Kata mamanya, kau mau cerita apa? Dia bilang, mama, daripada saya cerita, Musa angkat tongkat, lalu laut terbelah, lebih tidak masuk akal. Ini mungkin cerita lucu yang kami pelajari 20 tahun yang lalu. Tetapi kompleksnya persoalan sekarang bisa jadi anak-anak kita mempunyai imajinasi yang lebih lagi tentang cerita itu. Mungkin dia akan terinspirasi dengan pesawat yang terbang-terbang atau kehidupan luar angkasa karena suka main game. Kita tidak tahu.
Tetapi pesan yang mau dikatakan adalah kita harus ajar mereka untuk tahu cerita ini, untuk mengerti dalam iman bahwa ini peristiwa terjadi. Allah dalam kemahakuasaannya melakukan satu perbuatan yang tidak masuk akal, satu mujizat ketika dia menyediakan jalan keluar dalam persoalan itu. Sehingga dia tidak akan katakan, "Papa, Mama, saya ateis. Saya tidak percaya Tuhan. Karena segala sesuatu dapat saya peroleh." Tetapi dia akan menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Bahwa sebutir nasi yang dia makan adalah berkat Tuhan. Bahwa pakaian yang dia pakai adalah anugerah Tuhan. Bahwa kesehatan, bahwa papa dan mama yang mencukupkan segala kebutuhannya adalah papa dan mama yang diberkati oleh Tuhan. Yang tidak mendapatkan semuanya itu simsalabim begitu saja. Ada kuasa yang lebih besar yang memberikan pertolongan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Mengakhiri tahun yang Tuhan anugerahkan kepada kita, merefleksikan kehidupan kita, mengintrospeksi kehidupan kita. Tidak ada kita yang gagal atau lalai dari apa yang namanya kesalahan. Pasti kita salah. Sebagai suami istri, orang tua anak, rekan pelayanan, ada saat kita saling disakiti dan merasa tersakiti. Tapi kalau Tuhan berikan waktu untuk kembali berdiri di ambang kasih karunia Tuhan, mau meninggalkan tahun yang penuh misteri kita telah jalani dengan sukacita, maka ada kesempatan yang Tuhan berikan agar kita kembali memperbaiki apa yang ada. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah permohonan maaf. Tidak ada kata terlambat untuk sebuah ucapan terima kasih. Dan apa yang kita terima baik dari suami, baik dari istri, dari orang tua, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Cara-cara yang Tuhan berikan dalam menyediakan jalan bagi Israel. Mulai dari tiang awan yang semula ada di depan berpindah ke belakang. Menjadi pembatas antara Mesir dan Israel. Sehingga dikatakan dalam bacaan kita, kedua-duanya tidak bisa saling menghampiri. Roda dari kereta yang berjalan miring. Sepertinya membayangkan ini, biasa itu kan ada batu-batu, karang-karang di laut. Tapi kenapa orang Israel tidak? Karena mereka juga membawa kereta. Dan kereta itu adalah kereta bekal, bukan kereta perang. Begitu juga dengan hal-hal yang lain yang Tuhan berikan yang kelihatan kecil. Tetapi itu adalah wujud tindakan Tuhan. Tindakan Allah membuktikan bahwa ia telah menyatakan kuasanya terhadap musuhnya di hadapan umat pilihannya. Oleh karena itu sebagai umat pilihannya, maka dia diteguhkan bahwa dia tidak sendiri. Dia pasti akan menghadapi perjalanan kembara seperti musafir di tengah-tengah dunia ini dengan kepastian Tuhan menyertai dan Tuhan bersama-sama denganmu. Kita menapaki detik, jam, tahun, bulan, hari, bulan, minggu. Ya. Dan sekarang kita akan mengakhiri tahun ini. Allah telah menyatakan kuasanya kepada Israel adalah Tuhan yang sama. Bahkan Tuhan itu tidak hanya menyatakan bahwa aku adalah aku yang aku ada. Tetapi Tuhan itu datang ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai bayi kudus, hidup sebagai manusia dalam kesederhanaan, bahkan ketaatan sampai di kayu salib. Artinya Allah yang menolong Israel yang tidak bisa digambarkan,
terkecuali dalam keagungan kemuliaannya tersirat dalam namanya. Allah itu 2000 tahun yang lalu disentuh, dipegang, menyentuh, peduli, menangis, lapar, tidur, merasakan kemanusiaan kita di dalam Yesus Kristus Sang Immanuel. Dengan demikian, maka harusnya tidak ada keraguan buat kita. Tidak ada. Kepastian penyertaan yang telah diterima oleh Israel, kita terima di dalam Kristus Yesus. Biarlah seperti pujian-pujian kita dan juga litani liturgi kita yang mengakui dan mengagungkan betapa kasih karunia Tuhan untuk waktu, untuk kesempatan, untuk apa yang kita lewati di tahun yang akan berlalu ini. Benar-benar menjadi ungkapan pengakuan, ungkapan keterbatasan kita, dan ungkapan syukur dan sukacita kita dalam pengharapan 4 jam ke depan kita akan ada di tahun yang baru, dan tahun yang lama menjadi kenangan yang tidak baik, yang kurang, yang salah kita tinggalkan, yang baik kita taruh, kita letakkan untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dan janjinya tetap sama, aku menyertaimu sampai kesudahan zaman. Tuhan tidak pernah berdusta dan firman-Nya tidak pernah gagal satupun juga, sehingga hidup kita tetap menjadi hidup karena percaya. Apapun persoalanmu, apapun tantanganmu, di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Selamat menyongsong tahun 2022, tahun anugerah Tuhan yang baru buat kita, dan tinggalkanlah tahun 2021 di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan melalui persembahan pujian dari Ibu Pendeta Dian Patigu. Shalom. Puji Tuhan, kita ada di penghujung tahun 2021. Rida potando tau sei. Tuara pa kita pura-pura bepura baeli. Rayata sangkani-kani beda telempi. Pakaroso piayandaya. Sambaa ngayu daku kenika kita pura-pura tuara pencei mevali roso kita da misuari tau anu da janji impue tau raduan cobu raduan puyu pai radua. Daga sa ne puri pura baeli ane kita nara tambengi rosondaya boy telempi
ajak kita samba-ambaan riram pelinja sanjayan-jaya tina kondaya melalui tanggara tanje musira bue papa pakale se mainta duluan maru mopo marunga pelinja tambantako suruga je moliputan raya jangka eli-eli daka pusa tak usei boy pura baeli ane kita nara tambengi rosondaya boy telempi lelendaya wo uwa angkatu sema bale onggale sempo yunu banyak kita samba ambaan riram pelinja sanjayan-jaya tina kondaya pai tanggara mosira bue papa pakale se mainta dulua maru mopong maruna pelinja tamantako surga je moliputan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Mari kita ikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaknya masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita kembali akan memuji Tuhan melalui persembahan pujian dari Saudari Indah Meringgi. Biarlah melalui kesaksian pujian kita pada malam hari ini dapat memberkati kita semua untuk menyambut tahun 2022. Kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, karena
kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace it's all to live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Di depan ada tersedia kotak persembahan syukur. Dengan firman Tuhan yang melandasi dari 1 Korintus 15 ayat 57 hingga ayatnya yang ke-58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang tertutup letak
selalu hinggap serta Ia di dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Saat damai penuh masih di hatiku, dunia menjadi cerah. Tuhan benar dapat diterang, Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu hinggap serta Ia di dalamnya. Senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu. Sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Amin. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu, ya Tuhan Allah Bapa pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Tuhan yang dipuji dan disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah Israel yang menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Sang Immanuel, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Tuhan yang menganugerahkan kesehatian, persekutuan yang membawa kami senantiasa ada layak di hadapan Tuhan di dalam karya-Mu, ya Allah Roh Kudus. Dalam ibadah tutup tahun jemaat-Mu pada saat ini, kami kembali diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu bahwa Tuhan selalu menyediakan jalan buat kami. Persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan, ratapan dan tangis, sakit dan penderitaan yang telah kami alami di sepanjang tahun yang akan berganti ini, bahkan kehilangan orang-orang yang kami kasihi. Kami tetap dimampukan dan dikuatkan karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Biarlah itu meneguhkan iman pengharapan kami, bahwa walaupun masih banyak yang belum sesuai dengan apa yang kami inginkan, tetapi kasih karunia Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk